Hai, kembali lagi di channel kita Surya Design, channel edukatif yang mendiskusikan tentang dunia konstruksi, dunia sipil, dan dunia arsitek. Ngomong-ngomong, apa ya bedanya teknik sipil dengan arsitek? Apa ya? Nah, kali ini kita mau membahas apa perbedaan dunia teknik sipil dan dunia arsitek. Teknik sipil dan arsitek jelas merupakan dua bidang keilmuan yang berbeda. Tetapi di masyarakat banyak yang masih menganggap dua hal ini adalah satu jurusan yang sama. Ya. Jadi pernah ada kasus teman bertanya, "Kamu jurusan apa, Dek?" "Saya jurusan sipil." "Oh, berarti nanti kamu mau jadi arsitek dong." Teknik sipil jadi arsitek. Sipil dan arsitek memang merupakan jurusan yang identik atau sama, yaitu apa? Sama-sama bergerak di bidang konstruksi pembangunan, tetapi keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan antara teknik sipil dan arsitek kita akan bahas. Oke, pertama sekali kita akan bahas persamaan antara teknik sipil dan arsitek. Persamaan yang pertama, teknik sipil dan arsitek sama-sama mempelajari keilmuan yang bergerak di bidang konstruksi, proyek, dan pembangunan. Kedua, sama-sama memiliki gambar kerja dalam bidang pembangunan. Yang ketiga, terdapat mata kuliah yang sama tetapi dengan porsi yang berbeda. Nah, perbedaan antara teknik arsitektur dan teknik sipil adalah sebagai berikut. Teknik arsitektur lebih memfokuskan dalam hal desain dan lebih mempelajari sebuah pembangunan dari segi keindahan dan seni. Sedangkan teknik sipil mempelajari bagaimana membuat sebuah bangunan menjadi lebih kokoh, lebih ekonomis, dan lebih efisien. Jadi intinya teknik sipil bekerja setelah teknik arsitektur mendesain sebuah bangunan. Jadi kalau gambar kerja yang sudah dibuat oleh seorang arsitek akan diserahkan ke seorang insinyur sipil untuk didesain strukturnya agar bangunan tersebut dapat dibangun dengan kondisi yang ekonomis dan efisien. Pada teknik arsitektur tidak fokus secara mendalam dalam hal mempelajari bagaimana mendesain sebuah struktur bangunan agar bangunan itu bisa menjadi kuat dan bagaimana bangunan tersebut dapat dibangun dengan ekonomis dan efisien. Tetapi teknik arsitektur lebih memfokuskan dalam hal mempelajari bagaimana cara menggambar dengan indah, mendesain sebuah bangunan dengan indah, dengan berseni, dan memiliki konsep-konsep tertentu. Sedangkan seorang insinyur sipil bertugas untuk mendesain ulang struktur dari gambar kerja yang sudah didesain oleh seorang arsitek sehingga bangunan yang ingin dibangun oleh seorang arsitek itu dapat direalisasikan di lapangan, dan seorang teknik sipil mampu melakukan taksasi biaya terhadap bangunan yang telah didesain oleh seorang arsitek tersebut dan memikirkan bagaimana caranya membangun dengan cara yang lebih efisien. Ya teman-teman, jadi begitu ya kira-kira teorinya. Jadi sebagai ilustrasi, misalnya ada sebuah bangunan, kita katakan rumah, ya, bangunan rumah yang mau kita wujudkan secara nyata. Nah, pertama sekali yang berperan adalah seorang arsitek. Ya, arsitek akan melakukan desain terlebih dahulu, bagaimana bentuk dari rumah yang mau kita bangun, ya, bagaimana dengan konsep yang mau diwujudkan di dalam rumah tersebut, bagaimana bentuk interiornya, pembagian ruang, sanitasi dan semua hal yang berhubungan dengan itu, ya. Nah, setelah gambar desain dari seorang arsitek sudah diwujudkan, maka gambar ini akan diteruskan kepada
insinyur sipil. Nah, tugas dari insinyur sipil adalah mendesain bagaimana struktur yang akan dibuat agar bangunan ini dapat dibangun secara nyata. Mulai dari pondasi, mulai dari dimensi pondasi, pembesian pondasi, dimensi dari balok sloof, dimensi dari tiang, dimensi dari balok tiang, dimensi dari tebal pelat lantai, pelat coran, dan sebagainya yang berhubungan dengan kekuatan dari bangunan itu sendiri. Nah, setelah gambar struktur sudah dibuat, maka untuk rencana anggaran biaya juga akan disiapkan oleh seorang insinyur sipil. Nah, insinyur sipil akan melakukan taksasi, perhitungan biaya yang akan dikeluarkan apabila sebuah bangunan ini mau dibangun. Ya, setelah rencana anggaran biaya sudah ada, maka tugas berikutnya adalah seorang insinyur sipil akan mengkonsepkan bagaimana cara atau pelaksanaan sehingga bangunan ini dapat dibangun, karena kondisi lahan atau kondisi lingkungan di sekitar pembangunan kan berbeda-beda, ya. Jadi kita membangun sebuah rumah di tempat A dan di tempat B belum tentu bisa sama ya kondisinya ya. Misalnya di tempat A mungkin adalah daerah yang kering atau daerah pegunungan, tetapi di daerah B daerah yang rawa atau lembab. Jadi bisa saja bangunan ini menggunakan pondasi yang berbeda. Jadi bentuk bangunannya bisa sama yang dikonsepkan oleh seorang arsitek, tetapi pondasi merupakan struktur sebuah bangunan. Pondasi untuk penentuan pondasi di daerah A dan daerah B bisa berbeda. Misalnya di daerah A, apabila misalnya di daerah A tersebut tadi kan kering ya, jadi cocoknya mungkin cukuplah dengan pondasi tapak. Tetapi karena di kondisi di daerah B berawah ataupun daerahnya termasuk tanah lembek, mungkin pondasi yang direkomendasikan adalah pondasi tiang pancang. Jadi bisa berbeda ya pondasinya ya, tapi bentuk bangunan tetap sama. Begitu juga dengan bentuk tiang, posisi tiang, dimensi tiang, dimensi pembesian di dalam tiang, pembesian di dalam balok, itu juga bisa berbeda ya antara bangunan A dan bangunan B. Nah, ini adalah tugas dari seorang insinyur sipil. Jadi jelas ya perbedaannya antara insinyur arsitek dengan insinyur sipil. Jadi di dalam dunia konstruksi, di dalam proses pembangunan, yang kita perlukan adalah membangun dengan struktur yang kuat dan ekonomis yang dikerjakan oleh seorang insinyur sipil, dan tentunya bangunan tersebut harus indah sehingga dibutuhkan seorang arsitek. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami sampai saat ini. Dukung kami terus dengan cara subscribe atau tekan tombol subscribe di channel ini sehingga channel ini bisa lebih berkembang dan kita bersama-sama bisa berkarya dan terus-menerus memberikan dampak positif di dunia konstruksi. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap semangat dan see you.